agar lancarnya persentase pada hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah perjanjian internasional yang akan berfokus kepada tahap-tahap perjanjian dari internasional. Jadi untuk tahap-tahap perjanjian internasional itu ada 3. Yang pertama ada perundingan, yang kedua ada penandatanganan, dan yang ketiga ada ratifikasi. Jadi teman-teman, pengertian tahap perundingan sendiri adalah tahap perundingan merupakan tahap penjajakan atau penyampaian pendahuluan dari perwakilan negara-negara yang mengikuti perjanjian internasional. Perwakilan negara-negara tersebut membawa yang namanya full power atau kita bisa bilang surat kuasa penuh. Jadi untuk mewakili negaranya mereka harus membawa full power. Jika di diskusi anggota sebelumnya harus ada yang namanya full power. Tapi ada 4 tataan negara yang tidak memerlukan full power. Yang pertama ada kepala negara, yang kedua ada kepala pemerintahan, terus yang ketiga ada menteri luar negeri, dan yang terakhir adalah duta besar. Jadi orang yang keempat ini tidak memerlukan yang namanya full power atau surat kuasa. Ada 3 jenis perundingan. Yang pertama perundingan bilateral. Perundingan bilateral adalah perundingan yang hanya melibatkan dua negara saja. Perundingan ini dilakukan dalam pembicaraan atau talk. Penutupan keputusan dari perundingan bilateral ini biasanya diambil dari penetapan keputusan dari kedua belah pihak. Yang kedua ada perundingan multilateral. Perundingan multilateral ini yang melibatkan beberapa negara, lebih dari 2 negara. Perundingan ini dilakukan dalam konferensi diplomatik. Konferensi diplomatik adalah pertemuan secara resmi antara beberapa negara yang terkait yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara yang terlibat. Penutupan keputusan dari perundingan multilateral ini dapat diambil dari 2/3 suara dari negara yang hadir yang memberikan suaranya, atau dengan cara lain dengan mengambil suara mayoritas suara. Yang ketiga dari 2 jenis perundingan yang resmi tadi. Yang ketiga ada perundingan yang tidak resmi yang disebut dengan perundingan koridor talk. Perundingan koridor talk ini dilakukan dengan cara tidak resmi atau pembicaraan santai yang dilakukan antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya dan penutupan keputusannya diambil dari kepentingan tersebut dan telah diperjanjikan. Kemudian ada hukum internasional. Hukum internasional dari tahap perundingan ini memberikan peluang kepada seseorang tanpa full power. Seseorang tersebut yang tanpa full power akan dinyatakan sah apabila tindakan yang dilakukan oleh orang tanpa full power tersebut disahkan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang tersebut adalah presiden, raja, atau perdana menteri. Jadi ketika pihak berwenang tersebut tidak mengesahkan tindakan dari seseorang tanpa full power tersebut, maka tindakannya tersebut tidak akan sah dan tidak akan pernah jatuh pada. Penandatanganan sendiri merupakan proses lebih lanjut dari tahap perundingan. Di tahap ini diakhiri dengan penerimaan naskah dan pengesahan bunyi naskah. Penerimaan naskah adalah tindakan perwakilan negara dalam perundingan internasional untuk menerima isi dari perjanjian internasional. Kemudian ada penerimaan naskah dan pengesahan bunyi naskah. Pengesahan bunyi naskah dilakukan oleh para perwakilan negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian bilateral maupun multilateral, pengesahan naskah dapat dilakukan para perwakilan negara dengan cara melakukan penandatanganan sementara atau pembukuan
penandatanganan umumnya dilakukan kepala pemutusan negara yang berunding. Jadi siapa yang mengikuti perundingan tersebut, entah itu seseorang dengan full power atau surat kuasa penuh, atau keempat wakil negara yang saya disebutkan tadi yang tidak perlu menggunakan full power atau surat kuasa. Jadi tempat dilakukannya penandatanganan itu ya adalah dilakukan di tempat berunding pada saat itu juga. Penandatanganan dimaksudkan untuk autentikasi naskah untuk perjanjian tidak membutuhkan ratifikasi. Jadi kalau misalnya sudah ditandatangan, tadi kan ada tanda tangan sementara Bu. Nah ada tanda tangan yang perjanjian yang tidak perlu lagi adanya ratifikasi. Nah kalau misalnya sudah ditandatangani secara resmi atau sudah disetujui oleh semuanya, jadi tidak perlu yang namanya lagi ratifikasi. Nah tapi ada beberapa perjanjian yang perlu ratifikasi. Selanjutnya ratifikasi. Nah, jadi ratifikasi ini ada beberapa pengertian. Ada yang menurut etimologinya, ada yang menurut Konvensi Wina pada tahun 1964. Tapi pada umumnya, ratifikasi dapat dimaknai sebagai persetujuan terhadap rencana perjanjian internasional agar menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi tiap-tiap negara. Nah, ratifikasi ini Bu bertujuan untuk agar negara yang mengikuti perjanjian punya waktu untuk mengkaji lebih dalam isi dari perjanjian tersebut. Apakah negara tersebut dapat mengikuti perjanjian internasional tersebut. Jadi setelah adanya perundingan, terus tadi ada penandatanganan sementara, kita masuk ke dalam ratifikasi. Nah, ratifikasi ini tujuannya untuk mengkaji lebih dalam isi dari perjanjian internasional tersebut dan apakah negara tersebut dapat ikut atau tidak dalam perjanjian internasional tersebut. Nah, untuk sistem ratifikasi sendiri ada 3. Yang pertama, sistem ratifikasi oleh badan eksekutif. Jadi untuk eksekutif ini, sesuatu perjanjian internasional baru mengikat apabila telah diratifikasi oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Biasanya ini Bu diterapkan pada pemerintahan otoriter seperti Nazi, mungkin bisa masuk juga Cina. Pokoknya yang bersifat otoriter. Terus yang kedua ada yang namanya sistem ratifikasi oleh badan legislatif. Nah, ini suatu perjanjian baru mengikat jika telah diratifikasi oleh badan legislatif. Misalnya ada Turki sama El Salvador yang menerapkan sistem ratifikasi oleh badan legislatif. Nah, yang ketiga ada sistem ratifikasi campuran. Ini sistem campuran dari badan eksekutif dan legislatif. Dan yang menerapkan, negara yang menerapkan sistem campuran ini adalah Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden. Dasar hukum sistem ratifikasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang 1945. Ratifikasi melalui undang-undang dapat dilakukan terhadap perjanjian internasional yang menyangkut materi-materi berikut ini. Pertama, politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara. Jika diratifikasi, dapat tukar-menukar naskah ratifikasi. Dalam hal ini, tiap-tiap negara saling bertukar naskah perjanjian yang sudah diratifikasi. Caranya, pihak lawan menyerahkan naskah tersebut kepada negara penyimpan. Dalam perjanjian bilateral, naskah ratifikasi perjanjian dipertukarkan dengan negara pihak lawan. Dalam perjanjian multilateral, naskah ratifikasi diserahkan kepada negara penyimpan. Penyimpan naskah ratifikasi biasanya adalah personel luar negeri dari negara tempat ditandatangani perjanjian. Sedikit kesimpulan dari presentasi kita kali ini, mohon maaf jika ada ketidakmaksimalan dalam penyampaian karena sebelumnya kita sudah membagikan materi, tapi ada 2 teman kita yang berhalangan untuk hadir. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi untuk tahap-tahap perjanjian internasional ini ada 3 tahap: perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Untuk di penandatanganan sendiri sudah ada tadi
pengertiannya, siapa yang mewakili, sama jenis-jenis perundingannya itu ada seperti apa, sama hukum untuk internasional untuk perjanjian itu sendiri. Dan kalau untuk penandatanganannya udah tadi disampaikan juga, pengertian, penerimaan naskah dan pengesahan menjadi naskah, siapa yang melakukan penandatanganan, di mana dilakukannya penandatanganan. Terus setelah dilakukan nanti hasilnya itu penandatanganan sementara ataupun tetap. Kalau misalnya sementara ada yang namanya proses ratifikasi. Nah, di sini dia ada tadi pengertiannya, ada sistem-sistemnya. Kebetulan Indonesia sendiri menganut ratifikasi campuran, itu campuran dari badan eksekutif dan legislatif. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Dewa dasar-dasar dari hukum ratifikasi dan tempat penyimpangan naskah tersebut. Mungkin sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.